Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan yaitunya hasil dari tugas yang diberikan oleh Ibu, yaitunya tentang Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara. Baiklah. Baik, kita masuk kepada sistem etika politik dan ideologi besar dunia. Ideologi berasal dari kata idea dalam kamus bahasa Inggris yang artinya gagasan. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya pengetahuan. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa ideologi ini mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, schemes of ideas atau ajaran tentang pengertian dasar. Kita akan masuk kepada pengertian ideologi sebagai sistem etika. Etika, apa yang dikatakan dengan etika? Etika itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang dan bagaimana kita dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap berbagai ajaran moral. Nah, kelompok etika itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, etika umum, yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, yaitu membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Nah, etika khusus terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu etika individual, membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan dengan kepercayaan agama yang dianutnya serta panggilan nuraninya, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap Tuhannya. Yang kedua yaitu etika sosial. Etika sosial membahas kewajiban serta norma-norma sosial yang seharusnya dipatuhi dalam hubungan sesama manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Pertama itu kapitalisme. Kapitalisme ini merupakan sebuah sistem yang mulai terinstitusi di Eropa sekitar abad ke-16 sampai 19-an, yang artinya individu maupun kelompok dapat bertindak sebagai suatu badan tertentu yang dapat memiliki maupun melakukan perdagangan benda milik pribadi, terutama barang modal seperti tanah dan tenaga manusia. Dengan demikian, kapitalisme sangat berkeyakinan meraih keuntungan dengan kekuatan kepemilikan modalnya dan menghegemoni para pekerja atau konsumen untuk selalu tunduk dan memberikan keuntungan terhadap para kapitalis. Yang kedua yaitu Marxisme. Marx memandang suatu masyarakat komunis memiliki segala sesuatunya untuk suatu kehidupan yang produktivitas dasarnya maksimal. Yang utama, kebutuhan dasar untuk makan, tempat tinggal dan pakaian akan disediakan oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu sosialisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi industri dan lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan, humanitarian. Paham sosialisme berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokrasi. Lanjut yang keempat, komunisme. Komunisme ini adalah salah satu ideologi di dunia yang mana mereka mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Secara umum, komunisme sangat membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama dianggap candu yang membuat orang-orang berangan-angan. Yang kelima yaitu anarkisme. Anarkisme yaitu sesuatu faham yang mempercayai bahwa segala bentuk norma negara, pemerintah dengan kekuasaannya, lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan penindasan terhadap kehidupan. Oleh karena itu, negara, pemerintahan beserta perangkatnya harus dihilangkan dan dihancurkan. Yang keenam yaitu fasisme. Fasisme ini merupakan gabungan
dari rasisme, nasionalisme, dan otoritarisme yang berpusat pada suatu keyakinan mistis terhadap superioritas sekelompok orang tertentu. Negara yang menganut paham fasisme adalah Italia dan Jerman. Yang ketujuh yaitu liberalisme. Liberalisme adalah mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Liberalisme menolak adanya pembatasan khususnya dari pemerintah dan agama. Konservatisme adalah sebuah firasat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional dan kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau. Orang-orang yang konservatisme memusatkan konsentrasi mereka pada pembentukan institusi sosial dan politis yang akan menghasilkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan yang terdapat pada setiap kepribadian yang berbeda. Yang ke-9 yaitu individualisme. Individualisme dikenal sejak zaman konservatif dalam masyarakat yang ideal. Dari konservatif tidak ada keyakinan atau agama yang dipaksakan. Mereka meyakini akan kebebasan secara individual. Yang ke-10 yaitu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Contohnya yaitu negara nasionalisme adalah Turki dan Belgia. Yang ke-11 yaitu Pancasila. Pancasila adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia merupakan bagian dari seluruh anggota masyarakat organis, mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Semua golongan berada dalam kesatuan masyarakat yang integral. Dalam naungan negara, negara tidak memihak satu golongan atau kelas yang kuat. Kepentingan dan keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan perlu diutamakan. Berikutnya yaitu perbedaan sistem etika Pancasila dengan liberalisme dan komunisme. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil penaungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang diangkut dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu liberalisme. Liberalisme adalah merupakan paham yang memberikan penakaran kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Yang ketiga yaitu komunisme. Komunisme itu menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan. Sebagai prinsip, sebuah adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat semata. Lanjut. Kita akan masuk kepada tabel perbedaan ideologi. Yang pertama dalam bidang agama. Menurut Pancasila, setiap individu bebas memilih agama. Agama harus menuntun kepada masyarakat yang beradab. Sedangkan komunisme mengartikan agama sebagai candu masyarakat. Agama harus dijauhkan dari masyarakat ateisme. Sedangkan liberal itu agama ialah setiap individu bebas memilih agama. Setiap individu bebas untuk tidak beragama. Lanjut, yang kedua hukum. Pancasila, masyarakat harus taat pada hukum. Negara harus melindungi masyarakat. Berikutnya komunisme. Hukum. Negara bebas menjalankan hukum dan menerapkan hukum di masyarakat. Liberal. Masyarakat harus taat
kepada hukum dan peraturan negara. Masyarakat diberikan kebebasan asal tidak melanggar hukum. Berikutnya yaitu politik. Politik diberikan kebebasan di pemerintahan dengan syarat tidak melanggar hukum negara. Komunisme, dalam pemerintahan politik dilarang untuk bebas, hanya ada satu parpol berkuasa di pemerintah. Berikutnya liberal, politik diberikan kebebasan berdemokrasi di pemerintahan negara dengan tidak melanggar hukum. Lanjut, yang berikutnya yaitu ekonomi. Ekonomi Pancasila, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya alam yang ada demi kesejahteraan, namun negara tetap diutamakan. Komunisme, perekonomian sebagian besar dikelola negara untuk kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu liberal. Sebagian masyarakat sumber daya dikelola masyarakat, namun perekonomian menjadi monopoli negara. Berikutnya, pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa setiap nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencakup nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, dapat senantiasa dikembangkan untuk memenuhi tuntutan perkembangan hidup serta dinamika kehidupan bangsa Indonesia, tanpa harus mengganti atau menghilangkan nilai-nilai tersebut. Nah, kita akan masuk kepada syarat-syarat ideologi terbuka. Untuk mencakup ideologi terbuka, Pancasila harus mencakup dalam 3 hal, yaitu yang pertama nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang mendasar yang biasanya tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua yaitu nilai instrumen. Ini adalah nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti dalam Undang-Undang 1945 dan undang-undang lainnya. Tujuannya agar masyarakat lebih memahami maksud dan tujuan dari nilai dasar. Juga terdapat di makna lambang bintang dalam sila pertama Pancasila. Yang ketiga yaitu praktis. Nilai praktis maksudnya adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa dan bernegara, contohnya seperti menghormati, gotong royong, dan kerukunan. Nah, yang terakhir dari pembahasan kita yaitu sebagai ideologi terbuka, Pancasila ini memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas. Dimensi realitas ini yaitu nilai mendasar yang mencerminkan realita kehidupan masyarakat, kemampuan ideologi untuk menyesuaikan nilai-nilai hidup dan berkembang dalam masyarakat. Juga terdapat di makna lambang rantai dalam sila kedua Pancasila. Yang kedua yaitu dimensi idealisme. Suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dimensi pendukung. Dimensi ini bermaksud agar Pancasila bisa mencerminkan atau menggambaran kemampuan suatu ideologi untuk mempengaruhi dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Nah, itulah ulasan singkat dari materi Pancasila sebagai sistem etika politik dan ideologi negara. Mudah-mudahan dapat kita bermanfaat bagi kita semua. Saya maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.